Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai izin akses file atau file permission di Linux. Sebelumnya kita pahami dulu apa sih file permission itu ya. Jadi setiap file di Linux itu nanti akan memiliki status izin akses ya, atau file permission kita sebutnya di sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti setiap file itu memiliki informasi untuk mengatur siapa saja yang berhak untuk membaca atau read, kemudian siapa aja yang berhak untuk menjalankan atau execute dan mengubah file tersebut atau write. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi file, kemudian untuk keamanan serta integritas sistem agar tidak terganggu. Itu tujuan dari adanya file permission ini. Kemudian izin akses ini ya, atau file permission ini nanti akan secara otomatis diberikan saat file ataupun directory itu selesai dibuat. Jadi secara otomatis akan diberikan oleh sistem setelah kita membuat file atau directory baru. Nah, bagaimana untuk melihat izin akses file? Di sini saya sudah menggunakan Linux Mint ya, yang saya install di VirtualBox. Jadi di sini saya ingin praktekkan untuk menampilkan ataupun melihat izin akses file, kita bisa melihat option ataupun menggunakan command ls dulu ya, ls dengan option min l. Nah, di situ akan kelihatan file dan directory yang sudah ada di sistem kita ya, dengan keterangan ada 9 kolom ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kolom di sini. Nah, di sini sudah saya buatkan keterangan dari 9 kolom tersebut ya. Kalau kita perbesar di sini, nah ada 9 kolom. Kolom pertama itu nanti dia menunjukkan izin akses file ya. Jadi nanti secara lebih rincinya kita pelajari di kesempatan hari ini. Kemudian kolom yang kedua itu menunjukkan link file. Kemudian kolom yang ketiga itu menunjukkan pemilik filenya atau si usernya. Kemudian kolom keempat itu menunjukkan grup pemilik file. Kemudian kolom kelima itu menunjukkan ukuran file, biasanya dinyatakan dengan byte ya. Kemudian kolom yang keenam itu bulan pembuatan file ya, bulan pembuatan file itu dibuat. Kemudian kolom yang ketujuh itu menunjukkan tanggal pembuatan ataupun modifikasi file ataupun directory. Kemudian yang kolom ke-8 itu menunjukkan jam pembuatan file atau jam terakhir kita memodifikasi file itu. Dan yang terakhir kolom ke-9 itu adalah namanya, nama file atau nama direktorinya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini itu kita fokus ke kolom yang pertama ya, karena kita pembahasan hari ini tentang izin akses file. Kalau kalian perhatikan di sini akan ada 10 karakter di kolom yang pertama ini, ada 10 karakter. Misalkan saya ambil contoh yang baris pertama itu ada min, rw, min, r, min, r, min. Nah, ini adalah karakter ya, ada 10 karakter yang ada di kolom pertama, yang mana ini punya maksud tertentu ya. Jadi kita akan bahas di sini. Maksudnya adalah kalau kita perhatikan ya, di sini kan ada beberapa karakter di sini ya. Misalkan ada D, ada strip, ada RB, ada X ya. Nah, kalau kita bicara tentang izin akses file itu sebenarnya ada 3 ya, ada 3 izin. Yang pertama itu ada R ya, atau read, kemudian ada W atau write, dan ada X atau execute. R itu maksudnya adalah izin untuk membaca ya, kemudian W itu izin untuk menulis, dan X itu untuk izin untuk execute atau menjalankan. Jadi secara umumnya ada 3 izin akses file ya, ada R, ada W, dan ada X. Nah, dari ketiga jenis izin akses itu nanti kita kita jabarkan menjadi 10 karakter yang mana dituliskan pada kolom yang pertama ini. Kalau kita perhatikan ya, di sini
karakter pertama itu adalah min, kemudian karakter kedua R, karakter ketiga W, dan karakter yang terakhir itu adalah min. Dalam hal ini contohnya seperti itu. Atau kalau misalkan saya ambil contoh yang lebih lengkapnya, di sini sudah saya tuliskan ya di bawahnya. Nah, misalkan penulisannya seperti ini ya. Min RWX, RWX, RWX. Ada 10 karakter yang mana dia punya wewenang yang full kalau seperti ini. Nah, kita akan jabarkan dari 10 karakter ini nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama itu adalah kelompok yang karakter paling awal ini, itu kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah 3 karakter setelahnya yang ini. Kemudian kelompok ketiga itu adalah 3 karakter setelah kelompok yang kedua. Dan kelompok keempat atau terakhir adalah 3 karakter yang terakhir. Nah, jadi dari 10 karakter ini nanti kita bisa bagi menjadi 4 kelompok. Oke, bisa dipahami ya. Nah, atau lebih jelasnya seperti ini. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan ini adalah kelompok keempat. Nah, saya akan jelasin masing-masing kelompok itu nanti fungsinya untuk apa ataupun dia bertindak atau berperan untuk apa di dalam file permissionnya ini. Oke, karakter yang pertama atau masuk kelompok pertama. Di sini saya ambil contoh adalah strip atau min ya. Itu dia digunakan untuk menentukan tipe file. Ya, tipe file itu nanti selain ada min, itu ada juga D ya, ada juga L, dan ada juga yang lain, ada C, ada S ya. Tapi kita untuk kesempatan ini akan membahas 3 tipe file dulu ya, yaitu yang min, kemudian D, dan L. Nah, kalau kalian jumpai depannya itu adalah min atau strip ya, atau contohnya seperti ini, depannya itu adalah min atau strip, itu berarti menunjukkan bahwa file itu adalah file biasa ya, file biasa di Linux. Kemudian kalau depannya itu nanti ternyata kok dia D ya, D berarti dia menunjukkan dia adalah directory. Misalkan contohnya yang ini D ya, berarti dia menunjukkan di sini adalah desktop, directory desktop. Beda ya. Jadi kalau yang atasnya itu min, kalau yang di bawahnya itu D. Min itu menunjukkan file biasa, bisa data siswa.txt misalkan di sini contohnya. Kemudian kalau D itu menunjukkan dia adalah sebuah directory. Kemudian beda lagi kalau nanti depannya di sini adalah L ya, dia menunjukkan sebuah link. Oke, itu yang kelompok pertama. Kelompok pertama itu hanya terdiri dari 1 karakter paling awal aja. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu di sini saya contohnya adalah RWX atau read, write, dan execute. Nah, itu nanti dia menunjukkan ataupun digunakan untuk digunakan untuk izin akses file terhadap usernya, user pemilik filenya. User pemilik filenya ya. Jadi yang kelompok kedua itu dia digunakan untuk izin akses terhadap user pemiliknya atau kita sebagai usernya. Kemudian yang kelompok ketiga itu dia digunakan untuk izin akses file terhadap grup. Nah, beda ya. Jadi kalau yang kedua tadi dia digunakan untuk user, nah yang ketiga itu digunakan untuk izin dari grup pemilik filenya. Nanti akan saya jelasin setelah ini biar lebih paham. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yang ini ya. Jadi digunakan untuk izin akses terhadap other atau user dari grup yang lain. Ini other ya. Kita perbesar di sini. Other. Nah, jadi ada 4 kelompok tadi ya. Kelompok yang pertama itu digunakan untuk menentukan tipe file. Kelompok yang kedua digunakan untuk izin akses file terhadap user. Kelompok ketiga untuk izin akses grup pemilik file, dan kelompok yang keempat itu untuk izin akses terhadap other.
atau dalam hal ini adalah user dari grup lain. Nah, biar lebih jelasnya saya kasih contoh di sini ya. Misalkan saya ambil contoh ada data siswa.txt. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang kolom pertama ya, itu kan dia punya permissionnya adalah min rw min r min r min. Nah, cara bacanya adalah kita bagi dari file permission ini, khusus yang ini ya, itu menjadi 4 kelompok seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kelompok yang pertama itu adalah stripnya ini ya, kemudian kelompok yang kedua itu rw min, kelompok yang ketiga itu adalah r min min, dan kelompok yang keempat itu adalah r min min juga. Jadi cara bacanya adalah seperti ini. File data siswa.txt ini dia adalah file biasa ditunjukkan dengan strip kata minnya ini. Kemudian si user dia cuman punya akses untuk read dan write ya, tanpa punya akses execute. Di sini ditandai dengan min. Kemudian untuk user group itu dia cuman punya izin akses untuk read, dan untuk other atau user yang lain dia cuman punya izin untuk read. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Jadi data siswa.txt dia adalah file biasa yang mana usernya cuman punya izin untuk read dan write. Grupnya hanya punya izin untuk read, dan othernya dia cuman punya izin untuk read aja. Jadi seperti itu untuk cara bacanya. Kemudian bagaimana kalau misalkan izin ini kita ubah, bisa atau enggak? Ya, jawabannya adalah bisa. Jadi nanti kalau menurut data di sini kan untuk data siswa.txt tadi, untuk izin dari usernya kan hanya R dan W ya, tanpa dia punya izin untuk execute. Nah, kita bisa aja mengubah izin user itu nanti untuk bisa dia execute file itu. Cara untuk mengubahnya adalah dengan menggunakan komen chmod atau chmod ya. Perlu kalian ketahui di sini adalah untuk mengubah izin akses file itu nanti ada 2 macam mode yang bisa digunakan. Untuk mode yang pertama itu adalah symbolic mode, dan yang kedua adalah octal mode. Mungkin pada kesempatan hari ini saya akan coba jelasin dulu yang menggunakan symbolic mode ya, symbolic mode. Oke, symbolic mode itu maksudnya apa? Symbolic mode itu maksudnya adalah mengubah izin akses file dengan memahami aturan-aturan yang sudah ada. Nah, jadi tadi sengaja saya tebalkan ataupun saya perbesar huruf di sini U, G, dan O ya. Tujuannya nanti adalah untuk simbol ya. Jadi untuk mengubah izin dari masing-masing user ya. Jadi ada user pemilik file, ada grup pemilik file, dan ada other. Jadi kalau user pemilik file itu disingkatnya dengan U ya, simbolnya adalah U. Kemudian kalau untuk grup itu disingkat dengan G, dan untuk other itu disingkat dengan O ya. Jadi nanti kita bisa gunakan simbol-simbol ini untuk mengubah izin dari file yang akan kita ubah tadi. Jadi misalkan di sini saya akan ubah file data siswa.txt ini agar si user ini bisa mengexecute, yang tadinya dia akan rw min ya, dia hanya bisa read dan write. Caranya adalah dengan mengetikkan chmod ya, chmod kemudian spasi U ini menunjukkan dia sebagai user yang akan kita ubah. Kemudian kita tambahkan dengan X. Nah, X di sini adalah execute ya. Jadi ubah user untuk ditambahkan izin execute spasi nama filenya data siswa.txt.
Jadi nanti ubah izin untuk user ditambahkan dengan izin execute untuk file ataupun ya file data siswa.txt. Kemudian langsung aja kita enter. Nah, disitu akan akan sudah jadi sebenarnya ya. Kita coba cek lagi menggunakan ls min l spasi data siswa.txt. Ini untuk membuktikan bahwa sudah ada perubahan izin akses untuk file data siswa.txt nya. Kita enter. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk izin aksesnya sudah beda ya. Nah, min rwx, nah kita fokus ke sini dulu karena tadi kita ubah untuk usernya aja. Jadi sudah ada x di sini yang tadinya adalah rw min. Jadi udah kita tambahkan izin untuk execute untuk file data siswa.txt nya ini. Kira-kira seperti itu untuk mengubah izin akses dari sebuah file. Kemudian contoh yang lainnya ya, jadi kalau misalkan seperti ini kan kalau kita ketikkan chmod u plus r gitu kan, atau misalkan chmod g plus r misalkan, itu kan lama ya satu-satu. Jadi kita harus nambah satu grup nambah izin untuk grup. Kemudian nanti misalkan di sini data siswa.txt, sebenarnya di sini r-nya sudah ada. Jadi kalau misalkan kita pengen lebih cepat lagi, kita bisa aja langsung ya, misalkan saya ambil contoh di sini yang ini aja, yang data. Nah, saya ambil contoh yang data. Di sini kan kalau misalnya kita perhatikan ya, itu untuk izin dari grupnya kan r min min, dan untuk othernya kan r min min juga ya. Nah, biar lebih cepat lagi atau saya tuliskan di sini ls min l chmod kemudian user kemudian min w ya, saya ini dulu aja, saya hapus izin write dari usernya ya di file data, kemudian data ls min l spasi data. Nah, di sini kalau kita perhatikan file data dia semuanya sama ya. Untuk usernya dia cuman bisa read, grupnya cuman bisa read, dan untuk othernya dia juga cuman bisa read. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan wewenang write atau menulis ya, atau mengedit biar lebih cepat, jadi nggak satu-satu. Kalau satu-satu kan kita harus mengetikkan chmod kemudian u plus w gitu ya misalkan, kemudian data, itu kan satu-satu. Nanti setelah itu kita ubah lagi chmod kemudian g plus w kemudian data, dan yang terakhir chmod o plus w kasih data. Itu kan lama ya. Nah, biar lebih cepat lagi kita bisa sekaligus menambahkan seperti ini, chmod u g o. O itu untuk user, G nya itu untuk group, dan O nya itu untuk other. Kemudian kita tambahkan dari ketiga tipe tadi ya, user, group, dan other tadi, untuk ditambahkan izin write w ya, berarti di sini. Kemudian nama filenya apa, data, dan kita enter, dan kita cek lagi ls min l spasi data. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah ada perubahan untuk izin aksesnya, yaitu min rw min rw min rw min ya. Jadi data, file data itu untuk setiap user, group, dan other dia udah punya wewenang, yaitu read dan write. Oke, seperti itu untuk cara change mode-nya ya, change permissionnya. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau plus itu untuk
menambahkan izin, tapi kalau untuk min dia untuk mengurangi izinnya ya. Jadi untuk menghapus izin itu menggunakan min, untuk menambah itu nanti menggunakan plus. Formatnya sama ya. Jadi kalau misalkan kita pengen mengubah ataupun pengen menghilangkan izin dari dari data misalkan chmod, kemudian kita ingin menghilangkan grupnya itu dari izin write ya, g min w spasi data, kemudian ls min l data. Jadi dia nanti untuk use grupnya akan kehilangan izin untuk membaca atau w nya di sini sudah nggak ada ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk penjelasan mengenai izin akses file yang bisa kita ubah-ubah dengan menggunakan model simbolik ya. Jadi untuk selanjutnya, materi selanjutnya nanti akan saya buatkan sebuah video lagi yang akan menjelaskan mengenai mengubah izin akses file dengan menggunakan model ataupun metode oktal ya, oktal mode. Sekian dari saya untuk penjelasan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.